Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mega Prasetyo di channel Mega Gundul ya. Nah, untuk konten kali ini saya ditemani teman saya ya. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman cerita tentang proses ke Jepang untuk perempuan ya. Nah, dari segi proses gimana cara belajar, caranya itu pokoknya mau biar bisa dijabarkan langsung sama orangnya. Nah, tolong perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Aryani Wiastuti. Kebetulan asal saya Klaten. Dulu kita kenalnya di Klaten ya. Terus akhirnya setelah setahun lebih lah kita bisa ketemu lagi di Jepang. 2 tahun mungkin. Ya, kurang lebih gitu. 2 tahun ya. Iya. Beda. Enggak, itu ya proses asal mula itu loh. Ke Jepang itu loh, kan ada proses belajar ya. Nah, untuk belajar bahasa Jepang sendiri itu butuhkan berapa lama itu? Kalau untuk saya pribadi, saya ya itu kurang lebih 1 tahun lebih. Itu karena apa? Karena saya nggak lulus untuk di N3-nya. Ini cerita nantinya itu nunggu lulus N3-nya itu. Tapi mungkin setiap individu itu kan kemampuan masing-masing ya. Jadi ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lama. Kalau saya kategori apa nggak tahu ini. Enggak, nah itu kan baru soal apa ya, proses belajar ya. Nah, terus kalau gimana soal proses fisik itu loh, ada nggak latihan fisik buat di persiapan untuk ke Jepang itu? Itu pastinya ada ya Mas ya. Tapi kalau saya bandingkan di IM, saya kan swasta kebetulan, itu saya lebih ringan lah kasarannya. Tapi kalau untuk fisik tetap ada Mas. Jadi ada lari, ada push up, ada sit up, kayak gitu tetap ada. Oh, berarti hampir sama ya kayak cowok ya prosesnya ya? Iya, kayaknya sama sih. Tapi cuman kalau cewek kategorinya mungkin agak sedang lah levelnya gitu. Mungkin ya itu kalau pengalaman saya, tapi nggak tahu kalau di tempat-tempat yang lain. Terus nggak segi itu biaya gimana ya untuk proses dari awal dari Indonesia bisa sampai finish ke Jepang itu biayanya menghabiskan berapa, bisa dijabarkan untuk biaya? Kalau untuk biaya sendiri ya itu tadi dari setiap individu ke LPK itu ke SO itu mungkin beda-beda Mas. Tapi kalau untuk saya dulu di LPK Mitra itu kurang lebih kayaknya 2 juta kalau nggak salah ya, 2 juta. Terus kalau untuk pulang pergi nggak usah dihitung ya, itu kan pribadi, maksudnya kalau kita ngikutin tes itu kan setiap orang beda-beda. Terus ke SO-nya itu karena saya angkatan pertama, jadi itu saya kurang lebih 20 juta Mas. Jadi sekitar 22 juta itu sudah free sama pesawat. Tapi itu di luar saya ngikutin tes naik kereta sendiri kayak gitu kan, uang pribadi untuk makan kayak gitu lah, ya nggak usah dihitung lah ya. Jadi berarti 22 juta itu udah bersih ya dari Indonesia sampai ke Jepang ya itu? 22 juta, tapi karena saya angkatan pertama. Karena saya angkatan pertama mungkin ya. Karena sekarang yang saya dengar itu untuk Koha itu udah sampai 30-an juta. Terus di Jepang itu pekerjaannya apa itu mbaknya di sini tuh? Saya kebetulan perawat lansia. Perawat ya? Berarti gajinya besar ya kalau perawat ya? Kalau di luar bonus, di luar yaking, kayak gitu ya mungkin sama aja sih Mas menurut saya. Tapi karena kita kerja nggak ada lembur, ya terhitungnya ya pokoknya alhamdulillah lah, disyukuri karena cukup kita lah. Karena kita kan di sini memang satu niatnya memang cari pengalaman, yang kedua memang cari modal, ya disyukuri pokoknya ya. Terus itu di di rumah sakit atau apa itu? Shisetsu, kalau di sini nyebutnya itu Shisetsu. Nah, kalau di Shisetsu sendiri itu angkatan berapa ya itu mbak? Saya kebetulan angkatan pertama, dan saya tuh benar-benar dari SO yang di Bandung itu perawat angkatan pertama, kemudian di Shisetsu juga angkatan pertama, jadi benar-benar pertama kali, nggak ada senpai sama berarti sekali. taiheng ya kerjaannya ya kalau pertama kali ya. Mungkin angkatan pertama dari segi interaksi ke orang Jepang juga mungkin orang-orang yang di Shisetsu Shisetsu. Nah, di Shisetsu itu mungkin kan menganggap wah ini orang asing pertama kali masuk. Nah, ini mungkin cara orang Jepang sendiri interaksi ke orang Indonesia juga agak mungkin gimana itu? Ya gini jadi ceritanya Mas, karena saya itu angkatan pertama ya tadi saya katakan, tapi kan saya 2 orang, yang satu itu saya dari Bandung, yang satu lagi dari SO Jogja. Lah kebetulan yang teman saya itu lulus N3-nya terlebih dahulu gitu loh, dia lulus cepet, jadi dia itu berangkat duluan selang 1 bulan kurang lebih, terus saya nyusul. Lah jadi ya anggapannya gini, teman saya kan 1 bulan lebih cepat dari saya, jadi kan dia udah pengalamannya udah lebih lah ya dari saya. Jadi saya itu pas datang ya saya tanya-tanya sama senpai saya ini,
maksudnya gimana ini gini ya, walaupun dia juga 1 bulan tapi ya kita pokoknya sampai sekarang pun apa aja itu kita ngobrolin gitu loh. Alhamdulillah juga teman saya itu juga baik, enak diajak kerjasama, jadi ya kita sama-sama istilahnya ya bareng-bareng lah papat alas gitu. Enggak, dari itu ya kan di Shisetsu ya, segi pekerjaannya apa sih ya, bisa dijabarkan enggak ya kepada teman-teman? Barangkali ada yang pengen tahu ya teman-teman, apa kerja perawat di Jepang itu apa aja kerjanya kan. Nah, jadi kalau kerja di Jepang itu untuk bagian Shisetsu itu ada Hayade, Osode sama Yaking. Kalau Osode itu berangkat pagi, Hayade itu berangkat pagi, Osode berangkat siang, kemudian Yaking itu malam. Kebetulan saya kalau Yaking itu belum, jadi saya baru Hayade sama Osode. Kalau Hayade itu nanti kita bangunin mbah-mbah yang nggak bisa bangun, yang pakai kursi roda kayak gitu. Terus kita ngasih makan, ngasih obat, terus yang mau ofuro itu mandi ya, mandi mbah-mbah gitu, kita ngukur suhunya kayak gitu. Terus kita nyatet mbah-mbahnya ini hari ini tuh keadaannya gimana, pokoknya kayak suhu badan dan sebagainya, dia mau makan apa enggak kayak gitu. Pokoknya kita detail banget lah, kita nulis, terus nanti kita itu dilaporin sama dokter yang di situ kayak gitu. Nah itu kan kita dari Indonesia ya, ibaratnya pendatang kan ke Jepang. Nah itu pasti pertama kali kerja ada pembimbingnya atau yang kamu kan pasti nggak tahu ini caranya itu. Nah itu sampai dilepas itu jangka waktu berapa bulan itu? Saya kurang lebih 2 bulanan kali ya Mas ya. Udah dilepas dari orang Jepang itu? 2 bulan itu pelan-pelan Mas, jadi nggak langsung semua diajarin tuh nggak. Jadi dari yang pertama misalkan ini kamu kerja ini, nah ini kita kurang lebih 1 minggu itu kita diawasin, habis itu ya udah pelan-pelan dilepas. Jadi kurang lebih 1-2 bulan itu udah bisa dikatakan mahir mungkin ya. Tapi kalau untuk Yaking, karena kita belum kerja Yaking ya, kita mungkin di situ kita sama sekali belum bisa dikatakan mahir. Tapi untuk Hayade, Osode kayak gitu kita udah benar-benar dilepas lah, maksudnya wes monggo kayak gitu kalau bahasa Jawanya. Terus ini mbaknya di Jepang udah berapa lama ini? Saya 1 tahun 2 bulan kayaknya. Sudah 1 tahun 2 bulan. Nah terus ada nggak kendala-kendala di sini? Itu pasti ada ya, setiap orang punya masalah lah di sini, ada kendala, juga ada kesenangan sendiri ya di Jepang itu. Nah dari segi negatifnya apa itu? Apa kendala-kendalanya? Kalau saya pribadi ya, kendalanya itu gini, ya sama aja sih, orang Jepang sama orang Indonesia itu yang namanya orang itu kan punya sifatnya masing-masing. Lah kalau di sini tuh ada yang gimana ya aku, kamu ya kamu kayak gitu. Jadi kalau pas berarti kayak dia individual kayak gitu. Jadi kalau pas dia bagiannya kerja ini kita tolongin, giliran kita kerja ini dia itu nggak mau nolongin, ya kayak gitu tuh ya, juga manusiawi ada lah. manusiawi sama aja ya, di mana aja, di mana tempatnya kayaknya ada. Jadi yang kayak gitu tuh yang kadang-kadang bikin kesel, pengen pulang kayak gitu. Tapi itu cuma sesaat sih. Nanti kalau udah pikirannya udah netral lagi, Allah ini kan cuma kerikil yang harus kita lewatin lah, kayak gini udah biasa dimanapun kayaknya juga ada. Nah dari pas di posisi nggak enak kayak gitu ya, ada nggak kepikiran untuk pengen balik ke Indonesia kayak gitu? Itu pasti ada ya Mas, benar-benar pengen balik gitu. Tapi pas ngerasa pengen balik itu mikir lagi. Saya kan prosesnya nggak mudah, harus belajar pagi siang sore kasarannya dengan modal yang nggak sedikit, waktu, pokoknya banyak pengorbanan itu yang bikin mikir lagi. Nggak mungkin kita putus di tengah jalan terus pengen pulang kayak gitu tuh, kayaknya sayang banget lah. Nah dari itu kan segi nggak enaknya ya, gue takutnya teman-teman yang itu melihat menyaksikan ini ya, menyimak ini kan takut, berarti Jepang nggak enak ya. Nah dari segi enaknya apa itu, bisa diceritakan juga tuh? Jadi segi enaknya itu luar biasa lah ya, pokoknya yang Maha Kuasa itu memberikan kita nikmat itu, kalau kita bisa mensyukuri itu pokoknya nggak bisa dihitung lah Mas. Dari yang orang-orangnya itu tetap ya, yang namanya dimanapun kita berada itu tetap ada orang baik, tetap ada orang yang kurang baik, itu tetap ada. Jadi ada yang benar-benar memperhatikan kita, ngasih kita apa, bukannya kita ingin dikasih itu enggak, tapi saking dia perhatiannya sama kita itu kita benar-benar diperhatiin. Ini ada ini, kita dikasih ini, terus kita dikasih tahu kalau kamu mau ke sana nanti kamu gini prosesnya, kayak naiknya ini kayak gitu tuh benar-benar dikasih tahu. Pokoknya kalau yang baik itu benar-benar
sampai sedetail kita gimana di rumah itu ada yang rusak enggak, kurangnya apa kayak gitu tuh benar-benar diperhatiin. Berarti perhatian ya dia itu. Jadi Nah terus anaknya- lagi jalan-jalan kayak gitu kan pasti juga merasakan kan pas liburan. Iya kayak iya gitu kan. iya. Juga enaknya kayak gitu ya jalan-jalan kayak Iya. gitu. Kalau menurut saya itu sih. Pertama kalau di Jepang itu enaknya itu transportasi sangat mudah dan tempat wisata itu hampir di setiap kota itu pasti ada tempat wisata yang bersih. Pokoknya kalau di Jepang itu saya nilainya sampah itu kayak benar-benar nggak ada ya. Iya kayak kita Oh. juga sebagai pendatang nggak bisa ya buang sampah sembarang. Karena orang Jepangnya sendiri pun tertib buang sampah. Jadi kayak wah negeri ini tuh pokoknya kalau saya ada di negeri sendiri tuh kayaknya wah seneng gitu ya. Tapi saya ini di negeri orang kayak gitu. Jadi kayak oh enaknya itu sih. Iya sih, Kita kalau- kemana-mana Emang mudah kalau di akses. Jepang itu udah dari kecil ya udah diajarin untuk buang sampah pada tempatnya dari mungkin apa ya masuk TK atau SD kayak gitu mungkin udah belajar kayak gitu ya sistem iya. buang sampah kayak gitu. Iya, jadi enaknya itu. Terus kadang-kadang tuh nanti kalau pas istirahat itu mereka cerita tentang di sini tuh dulu apa sih jadinya dibangun dari tahun segini sampai tahun segini lah. Pas itu tuh benar-benar ada kejadian ini, kejadian itu. Pokoknya kita tuh benar-benar dibuat nyaman lah di kerja di situ. Ya walaupun kadang-kadang memang ada sih ada kesan-kesan yang membuat kita tuh benar-benar lelah kayak gitu. Nah cukup sekian dulu ya teman-teman untuk di video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang, apa teman-teman yang sekarang udah belajar bahasa Jepang atau teman yang ingin daftar ke Jepang ya sebagai perawat. Nah ini contohnya mbaknya ini ya, di sini pengalamannya pasti ada susah juga ada senangnya ya teman-teman. Nah tetap dijalani sesuai alurnya aja teman-teman. Nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin kesini khususnya untuk mau ke perawat ya teman. Nah sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.